Selamat malam Pak Din dan teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya. Penelitian kualitatif dialog spiritual dan individualitas. Latar belakangnya adalah krisis ancaman nyata indivisibilitas di tengah modernitas. Ini menjadi latar belakangnya. Lalu ada poin utama. Poin utama piramida tektonik terancam bukan hanya oleh ekonomi, tetapi oleh krisis kehadiran dan alienasi digital. Lalu ada juga temuan kunci. Mayoritas responden mengidentifikasi HP, media sosial sebagai sumber rasa egois yang merusak kualitas waktu bersama dan memicu perpisahan emosional. Nah, konsep ini adalah bukti bahwa wawancara konsumerisme atau individualisme telah membentuk subjek yang lebih fokus pada self generation atau peserta diri daripada janji relasional. Lalu ada juga pintu masuk solusi kerinduan yang menjadi urgensi. Ini adalah tujuan. Ketika tadi ada permasalahan, sekarang ada poin utama, ancaman relationship digital memunculkan kerinduan pulang ke rumah. Ini responden satu mengatakan yang merupakan manifestasi dari kebutuhan akan dialog spiritual yang mendalam atau melalui komunikasi logistik. Nah, ini siapa responden satu dan sebagainya. Ini ada dalam papernya. Lalu yang kedua, fungsi. Kerinduan ini adalah urgensi pastoral yang menuntut dialog spiritual sebagai strategi primer untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Secara itu bukan hanya menyelesaikan masalah teknis rumah tangga. Ada pula tujuan. Ketika tadi ada masalah-masalah, sekarang tujuannya menjawab. Penelitian berhasil mengidentifikasi dan menganalisis peran dialog spiritual sebagai respon terhadap krisis kehadiran ini. Lalu selanjutnya dalam bentuk konkret dialog aksi nyata keluarga sebagai gereja kecil. Nah, ini kesimpulan yang pertama adalah dialog spiritual terwujud secara konkret dan aktif dalam lapangan. Dan bentuk implementasi praktik yang umum adalah perpaduan doa spontan yang dalam arti ini fleksibel dan doa liturgis seperti rosario, ibadat lingkungan, dan bacaan kitab suci. Lalu kekuatan doa. Doa spontan menjadi alat komunikasi emosional, sementara doa rosario menjadi pengikat tradisional yang menyalurkan pergumulan hidup kepada kasih Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah peran kritis dialog spiritual sebagai strategi medikalis penyembuhan dan kesimpulan. Poin pertama, dialog spiritual berfungsi sebagai strategi medikalis atau penyembuh yang menjaga bonum fidei. Bonum fidei ini adalah kesetiaan. Mekanisme penyembuhan, doa memberikan kekuatan untuk saling percaya, saling mengasihi, saling menerima kekurangan. Ini adalah salah satu jawaban dari responden satu. Lalu ia menyembuhkan penyakit egoisme. Ini juga responden kedua mengatakan dengan perubahannya menjadi kekuatan kolektif. Kesimpulan pertanyaan, praktik rohani bersama membantu menjaga keutuhan rumah tangga dan menjadikan keluarga semakin dekat dengan Tuhan. Ada fondasi pertahanan, komitmen, dan penerimaan. Ini adalah kesimpulan akhir. Poin utama, keteguhan indivisibilitas dijaga oleh dua pilar, etos relasional yang diperkuat oleh doa. Dan pilar utama, komitmen sakramental. Ini responden 3 dianggap sebagai hal utama, janji untuk saling menjaga berkat yang telah diterima melalui sakramen perkawinan. Lalu ada pilar 2, menerima kekurangan. Ini responden 1 dan 2 mengatakan kunci utama untuk tidak bercerai. Penerimaan harus dilandasi kejujuran dan melampaui penampilan fisik. Lalu rekomendasi pastoral preventif
messenger fokus KPP dan tujuan rekomendasi. Poin utama, gereja atau pastor dan katekis harus menggeser fokus kursus perkawinan Katolik atau yang disebut KPP. Tantangan KPP yang lama terlalu fokus pada logistik atau konflik eksternal seperti ekonomi dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya menyangkut jadi suci perkawinan. Lalu ada juga regulasi baru, KPP atau khusus persiapan perkawinan harus difokuskan pada penanaman etos relasional, yaitu keterampilan komitmen yang reflektif dan kemampuan saling menerima kekurangan sebagai dasar teologis praktis. Lalu refleksi katekis ini, calon katekis Alfonsius, dialog sebagai aksi perlawanan kritis. Ini refleksi pribadi. Poin yang pertama yang saya refleksikan adalah tugas calon katekis memberdayakan, bukan mendisiplinkan. Lalu peran praktisnya, ajarkan dialog spiritual sebagai aksi perlawanan terhadap kontrol digital dan wacana egoisme. Lalu paradigma baru, ini yang saya baru temukan dalam penelitian ini, mendorong umat mengembangkan otonomi spiritual dan etika, perawatan diri. Iman sejati terletak pada pilihan bebas dan refleksi hati nurani, bukan kepatuhan buta pada aturan. Lalu peta perjalanan ke depan dari pengawasan menuju pendampingan. Ini adalah implikasi pastoralnya. Poin pertama, mengubah model pastoral keluarga dari gembala yang mengawasi menjadi sahabat kritis yang mendampingi. Dan aksi nyatanya sebagai guru agama, libatkanlah sharing kritis mengenai media sosial. Sebagai calon katekis, tekankan dialog di atas disiplin. Kesimpulan final, penelitian ini membuktikan bahwa kekuatan kehadiran dan dialog spiritual adalah solusi paling efektif menurut transformasi peran pelayanan gereja menjadi agen pembebasan subjek beriman. Sekian presentasi dari saya. Nah, untuk responden 1 identitasnya adalah Ibu Karyati, responden 2 adalah Bapak Sunarto, dan responden 3 adalah Ibu Rita. Sekian dan terima kasih.